Percaya atau tidak, penggunaan herbisida ini dapat membantu kita untuk memperkuat batang padi sehingga tidak mudah rebah di saat musim penghujan. Dan cara ini juga sering saya lakukan setiap kali tanam padi ya sahabat tani, agar untuk memperkuat batang padi dan untuk mencegah terjadinya hawar daun bakteri ataupun kresek. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi, makanya untuk penyepraian herbisida perlu waktu-waktu yang tepat. Selain penggunaan herbisida, saya juga memakai insektisida dan fungisida yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hama penggerek batang yang nanti akan menjadi beluk di saat male itu keluar. Untuk fungisida mencegah terjadinya blast daun ya sahabat, ataupun nanti yang akan menjadi patah leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di aktivitas pada pagi kali ini saya akan melakukan proses penyemprotan ya sahabat tani untuk tanaman padi saya yang usianya 40 hari setelah tanam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan untuk cara penanganan di usia yang menginjak generatif ataupun masa-masa perpindahan dari fase vegetatif ke fase generatif. Nah, untuk pestisida yang saya gunakan nanti mulai dari dosis dan bahan aktif serta merek dagang akan saya jelaskan di video kali ini. Untuk mencegah terjadinya tingkat kerebahan di musim penghujan ini, kita harus antisipasi ya sahabat tani dari sejak sekarang. Terus untuk mencegah juga terjadinya hawar daun bakteri dan penyakit blast. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi sekali, ini juga baru terang sahabat. Biasanya tiap hari ini hampir diguyur hujan. Nah, bisa sahabat tani lihat untuk kondisi airnya. Nah, untuk di musim penghujan ini yang curah hujannya sangat tinggi, diusahakan untuk penggunaan pupuk urea itu jangan terlalu berlebihan ya sahabat, dikarenakan itu sangat rentan sekali dan sangat menentukan untuk padi kita gimana untuk kedepannya. Makanya untuk pencegahan di usia segini ataupun mau menjelang bunting ini sangat rentan sekali ya sahabat dari yang namanya serangan hama beluk, baik itu serangan blast terus serangan kresek, itu sangat penting sekali dicegah. Nah, biasanya juga saya untuk melakukan proses interval waktu penyemprotan kalau usia vegetatif itu paling 10 hari sekali ataupun 15 hari sekali. Nah, untuk di fase-fase ini diusahakan untuk interval waktunya itu dikurangi ya sahabat tani. Misalkan kita biasanya menyemprot 10 hari sekali. Nah, kalau bisa untuk di fase-fase ini yang menjelang bunting itu diusahakan seminggu sekali, agar untuk pencegahan dari yang namanya hama beluk itu bisa teratasi ya sahabat tani. Makanya untuk pestisidanya juga nanti ada rollingannya dari mulai harga yang murah terus ada juga harga yang mahal yang saya gunakan. Nah, tujuannya agar untuk mencegah terjadinya serangan hama beluk pas keluar nanti. Dikarenakan untuk saat ini di usia yang mau menginjak bunting itu lagi final ya sahabat, kalau istilah pertandingan sepak bola ataupun bola voli ini yang sangat menentukan nantinya pas keluar malai. Namun sebelum kita berlanjut ke videonya, apabila video ini bermanfaat, silakan sahabat tani dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, langsung saja untuk ke pembahasannya. Dan untuk pestisida yang saya gunakan pada usia tanaman padi menjelang 40 hari setelah tanam, ini saya menggunakan
fungisida Ditan ya sahabat tani untuk merek dagangnya. Dan untuk bahan aktifnya ada Mancozeb. Untuk dosis yang saya berikan takarannya itu 2 sendok makan. Terus untuk pencegahan dari hama beluk saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat. Nah, untuk dosisnya sendiri ini saya kasih 25 mili. Dan untuk mencegah dari tingkat kerobohan atau memperkuat batang padi, saya menggunakan herbisida Indamin. Ini nanti akan saya kasih dosisnya itu sebanyak 2 tutupnya ya sahabat tani. Nah, selain untuk mencegah terjadinya kerebahan atau memperkuat batang padi, Indamin ini juga dapat mencegah dari serangan hawar daun bakteri ataupun kresek. Dikarenakan untuk musim penghujan ini daunnya lumayan sangat hijau ya sahabat. Jadi saya akan menurunkan untuk cat hijau daunnya agar tidak terjadi serangan hawar daun bakteri dan mencegah juga dari datangnya penyakit blas. Nah, kondisinya seperti ini, alhamdulillah aman ya sahabat tani. Nah, langsung saja untuk pengaplikasiannya. Untuk yang pertama kita tuangkan dosisnya ini sebanyak 2 sendok makan. Dikarenakan saya tidak membawa sendok, jadi saya hanya menggunakan takaran ini saja. Kita aduk sampai merata agar nantinya tidak menggumpal. Dan untuk yang selanjutnya kita campurkan juga insektisida Emacel. Nah, ini dosisnya 25 mili untuk pencegahan saja. Nah, untuk yang terakhir ini kita tuangkan juga herbisida Indaminnya sebanyak 2 tutupnya ya sahabat tani. Sebenarnya kalau untuk musim penghujan bisa sahabat tani tambahkan juga untuk dosisnya 3 tutup apabila tanaman sahabat tani itu memiliki batang yang tidak terlalu keras. Dikarenakan tanaman padi saya ini alhamdulillah untuk batangnya lumayan cukup keras. Jadi untuk dosis yang saya pakai herbisida Indamin hanya menggunakan 2 tutup. Pengaplikasian herbisida Indamin ini baiknya dilakukan sebelum padi bunting. Tepatnya di usia tanaman padi itu menginjak 40 hari setelah tanam ataupun 35 hari juga boleh. Yang penting jangan sampai padi bunting ya sahabat. Nah, langsung saja kita tuangkan. Dan setelah aplikasi herbisida Indamin ini, selang beberapa hari ada efek sampingnya, yaitu tanaman padi kita itu batangnya mekar. Namun jangan panik, itu hanya sementara dan tidak berpengaruh ya sahabat tani. Untuk cara mengobatinya, kalau mau diobati bisa sahabat tani gunakan untuk penyepraiannya itu dengan menggunakan nutrisi. Untuk merek dagangnya bebas, bisa menggunakan Lely 2000, Ultradap, ataupun bisa juga menggunakan nutrisi Ambition. Tinggal pilih salah satunya saja. Kalau tidak mau diaplikasikan juga itu enggak masalah, nanti juga selang beberapa hari itu akan pulih dengan sendirinya. Nah, kalau saya pribadi tidak pernah menggunakan penyepraian untuk nutrisi ya sahabat setelah herbisida Indamin ini. Itu juga pasti akan pulih dengan sendirinya. Nah, mungkin itu saja tips dari saya untuk memperkuat batang padi dan untuk mencegah terjadinya hawar daun bakteri serta untuk mencegah terjadinya hama penggerek batang di usia padi yang mau menginjak bunting.
Semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Dan cara ini sudah sering saya lakukan di setiap panen ya sahabat tani, ataupun di setiap saya menanam padi. Namun sebelum kita pamit, seperti biasa apabila video ini bermanfaat, silakan dibantu dukungannya bagi sahabat tani yang belum subscribe dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.